Kembali lagi, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat. Nah, untuk bisa menjawab soal-soal, anak-anak harus memahami dulu sifat-sifat dari pengurangan bilangan bulat, ya. Nah, jika bilangan bulat positif dikurang dengan bilangan bulat negatif, maka jika ketemu negatif dengan negatif, tandanya akan berubah menjadi positif. Jadi jika soalnya A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Kemudian sifat kedua, jika bilangan bulat positif dikurangi dengan bilangan bulat positif juga, maka caranya mencari adalah bilangan bulat positif yang B dikurangi dengan bilangan bulat positif yang A. Nah, jika ketemu bilangan seperti ini hasilnya pasti negatif ya anak-anak ya, seperti ini. Nah, untuk sifat pengurangan bilangan bulat yang ketiga, bilangan bulat negatif dikurangi dengan bilangan bulat positif, itu hasilnya pasti bilangan bulat negatif. Caranya mencari yaitu, ya negatifnya ditaruh di luar dulu, kemudian bilangan bulat yang negatif dan positif itu dijumlahkan ya. A sama B-nya dijumlahkan, terus ketemu hasilnya ditambahkan dengan negatif. Berarti negatif berapa? Dari penjumlahan A ditambah B. Ya, untuk sifat bilangan yang keempat, jika bilangan bulat negatif dikurangi dengan bilangan bulat negatif, maka pertemuan antara negatif dan negatif ini kita ubah dulu menjadi positif. Berarti di sini ketemu negatif A ditambah B. Negatif A ditambah B, nanti hasilnya bisa bilangan bulat positif ataupun negatif. Ya, tergantung besarnya nilai bilangan bulat tersebut. Nah, untuk biar pemahaman kalian semakin bagus, ini Bu berikan contoh soal ya. Nah, untuk contoh soal nomor 1, 3 dikurangi negatif 4. Ya, karena ini negatif ketemu negatif, kita ubah dulu menjadi positif. Ya, jika negatif ketemu negatif, dia akan berubah menjadi positif. Berarti 3 ditambah 4. Jawabannya adalah 7. Ya, kemudian contoh soal yang kedua, ini sama dengan sifat pengurangan bilangan bulat yang kedua. Ya, 3 dikurangi 4 sama dengan, caranya mencari adalah negatif dalam kurung B dikurang A. B-nya itu yang mana? B-nya itu adalah 4. Ini A, ini B ya. Yang di sini A, yang di sini B. B 4 dikurangi A. A-nya adalah 3. 4 dikurang 3. Jangan lupa negatifnya ya, dikurangi dulu. 4 dikurang 3 hasilnya 1. Jangan lupakan negatifnya, negatif 1. Ya, karena gimana? 3 dikurang 4. Bisa nggak 3 dikurang 4? Tidak ya, pasti tidak bisa. 3 dikurang 4 tidak bisa, karena ini bilangannya lebih kecil daripada pengurangnya ya. Pasti dia hasilnya negatif ya. 3 dikurang 4 tidak bisa. Berarti pasti dia hasilnya negatif. Negatif berapa? 4 dikurang 3, negatif 1. Ya, lanjut ke contoh soal nomor 3. Negatif 3 dikurang 4 sama dengan, gimana caranya mencari? Ya, kalau yang contoh soalnya seperti ini, itu jawabannya pasti dia negatif ya anak-anak ya. Negatif 3, dia sudah negatif, dikurangi lagi gitu maksudnya. Berarti hasilnya pasti dia adalah negatif. Caranya mencari, ya negatif 3 ditambah 4. Ini sama dengan sifat pengurangan bilangan bulat yang ketiga. Yang ini ya, negatif A ditambah B. Negatif 3 ditambah 4 sama dengan 7. Negatif 7 ya. Negatif 3 ditambah 4, negatif 7. Selanjutnya contoh soal nomor 4. Ya, ini sama dengan sifat pengurangan bilangan bulat yang nomor 4. Negatif 3 dikurangi negatif 4 sama dengan, ya ini lagi ya, negatif ketemu negatif itu harus diubah dulu menjadi positif ya. Berarti ini diubah menjadi positif ya.
menjadi positif di sini. Negatif 3 ditambah 4 sama dengan. Nah, ini bilangan negatifnya lebih kecil daripada bilangan positif. Berarti hasilnya pasti dia adalah bilangan positif. Ya, yang mana anak-anak lihat? Yang mana lebih besar angkanya ya, 3 dan 4. Yang mana lebih besar? Itu pasti dia akan mengikuti bilangan tersebut. Yang di sini 4 lebih besar daripada 3. Sedangkan 4 ini adalah bentuknya bilangan positif. Berarti dia hasilnya pasti bilangan positif ya. Ya, ini negatif 3 ditambah 4. Sebenarnya hasilnya adalah 1 yang benar ya. Ya, ini Ibu salah. Berarti hasilnya adalah 1 ya. Negatif 3 tambah 4. Ya, benar hasilnya 1. Nah, jika dipahami dengan konsep penggunaan garis bilangan dalam pengurangan bilangan bulat, itu kita umpamakan sebagai kata melompat sebenarnya ya, karena tidak ada kata, ini menggunakan Ultraman ya, seperti itu. Nah, kita ambil contoh soal yang ke-1. 3 dikurangi negatif 4. Ya, posisikan dulu titiknya ada di titik 3. Kurang, sebenarnya kalau kurang itu konsep bilang pengurangan itu dia itu mundur ya anak-anak ya. Mundur ke kiri. Nah, semakin ke kiri bilangan itu semakin kecil nilainya ya. Semakin ke kanan dalam garis bilangan itu bilangannya semakin besar nilainya. Nah, 3 dikurangi negatif 4, 3. Nah, kurang berarti dia itu kan harus mundur. Mundur, tetapi dia itu dikurangi dengan negatif. Ya, berarti dia itu harus berbalik. Nah, misalnya ini Ultraman-nya ya. Ultraman-nya kita posisikan di angka 3. Ya, dia itu menghadap ke kanan. Ya, anak-anak ya. Ultraman-nya menghadap ke kanan. Nah, apabila dikurangi, dia itu Ultraman-nya harusnya mundur. 1, 2, 3, 4. Tapi dia itu dikurangi dengan bilangan negatif. Berarti dia posisi 3. Karena dia dikurangi dengan bilangan negatif, berarti Ultraman-nya berbalik arah dulu. Ya, berbalik arah, baru karena dia negatif berbalik arah artinya ya. Baru dia mundur 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Berarti dia ada di posisi ke-7. Berarti ada di posisi positif 7 Ultraman-nya. Jadi jawabannya adalah positif 7 ya. Ya, intinya seperti itu. Kalau anak-anak menggunakan garis bilangan ya. Kalau kurang itu artinya dia itu mundur ya. Kalau negatif dia itu berbalik arah. Nah, harusnya kan begini ya. Dikurangi dia tuh harusnya mundur. Tapi kenapa dia tidak mundurnya ke bilangan yang negatif? Karena itu dia itu dikurangi dengan bilangan negatif juga. Ya, 3 posisinya ada di 3 dikurangi negatif 4. Negatif 4 dia berbalik arah dulu ya karena dia negatif. Dikurangi berarti mundur 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Di angka positif 7. Jadi jawabnya sama ya. Nah, anak-anak di sini bisa menggunakan garis bilangan ataupun cara seperti ini, menggunakan sifat-sifat bilangan bulat biar gampang anak-anak menjawab ya. Kalau menggunakan garis bilangan, kalau bilangannya kecil anak-anak masih memungkinkan ya. Kalau bilangannya besar itu anak-anak sulit menggunakan garis bilangan. Berarti anak-anak gunakan konsep yang ini biar cepat anak-anak mencari jawabannya ya. Seperti itu. Ya, kalau ada yang kurang jelas bisa tanyakan kepada ibu ya. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga